Baik, bagaimana kabar keluarga bahagia, pasangan-pasangan bahagia hari ini? Semoga dalam senantiasa sukacita, sehat ya di dalam Tuhan kita. Hari ini mau bersama-sama kita renungkan tentang istilah kesempurnaan. Ya, saya tiba-tiba menemukan sebuah quotes. Adakah yang sempurna? Cuma sesederhana itu quotesnya. Adakah yang sempurna? Adakah yang sempurna dalam konteks keluarga? Adakah suami kita sempurna? Adakah istri kita yang sempurna? Adakah anak-anak mengatakan orang tua saya adalah sempurna? Adakah orang tua mengatakan anak-anak saya sempurna? Adakah suami mengatakan istri saya sempurna? Adakah istri mengatakan suami saya sempurna? Ya, kalaupun itu terungkap, saudara-saudara, itu kan sebenarnya sebuah ungkapan yang hiperbolis begitu ya, yang berbeda dengan kenyataan. Justru ketika sudah menjadi pasangannya, kita malah makin menemukan banyak ketidaksempurnaan di dalam hidupnya, bukan? Begitu sudah makin lama berumah tangga, maka makin banyak luka yang terkumpulkan akibat ketidaksempurnaannya yang dilakukannya dan kemudian berdampak pada kita. Nah, jadi saudara-saudara, kita mau bersama-sama melihat ketidaksempurnaan itu. Kenapa? Karena jangan sampai ketidaksempurnaan itu pada akhirnya menjadi sebuah alasan atau menjadi sebuah pemicu di mana kita makin punya hubungan yang tidak baik dengan keluarga kita ataupun dengan pasangan kita. Saya mau mengajak saudara-saudara melihat Matius 22 ayat 39. Ini ayat yang sudah sangat terkenal ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Waduh, seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Berarti ketika saya melihat orang lain tidak sempurna, istri kita tidak sempurna, suami kita tidak sempurna, cobalah kaitkan dengan apa yang ada dalam diri. Ya sama aja, diriku juga tidak sempurna. Diriku juga bisa melakukan kesalahan dan kejahatan oleh karena ketidaksempurnaan yang ada di dalamnya. Dan diriku juga yang membutuhkan penerimaan dan pengampunan. Nah, jadi bicara tentang ketidaksempurnaan, tentu mari kita membereskannya supaya kita bahagia tentunya ya. Yang pertama-tama, maka marilah kita mulai dengan mengenalnya. Ya tentu ini harus dalam percakapan yang sangat mendalam dan serius. Ada waktu di masa yang lalu yang pernah dialami oleh pasangan kita, dan waktu itu adalah waktu-waktu yang begitu kelam dan itu membekas sampai akhirnya dibawa ke masa yang sekarang, dan dia tidak punya pilihan pada saat itu untuk tidak mengalami pengalaman yang buruk itu. Sebagai contoh, misalnya pasangan kita setelah diajak ngobrol lalu dia menceritakan masa lalunya dan kita menemukan dia bahwa ternyata saya itu adalah anak yang diasuh oleh orang tua yang terbiasa masa bodoh. Akhirnya dia pernah merasa dicuekin oleh orang tua, ya, masa bodoh, gak ada perhatian yang mendalam, nggak ada sapaan yang hangat begitu ya, dan itu dia rasakan terus hari demi hari ya. Dia tidak memberontak juga gitu ya, dan kemudian ya tidak ada sesuatu yang nampak aneh atau sakit gitu ya, seperti sehat-sehat begitu. Lalu kemudian tibalah waktunya dia menjadi pasangan hidup seseorang, dan ketika sudah semakin lama umur pernikahannya, kok kelihatannya dia itu orang yang cari perhatian begitu. Pasangannya mulai memikirkan dan mulai terganggu gitu ya. Nah, ketika ini dikomunikasikan, yang satu bilang bahwa kamu kok begini sih?
cari-cari perhatian. Ada apa dengan masa lalumu? Lalu dia mulai cerita tentang masa lalunya yang tidak menyenangkan itu. Dan kemudian sebaliknya juga terjadi. Kamu kok terlihat begini? Ada apa sih dengan masa lalumu misalnya? Oh, saya tumbuh dari keluarga yang entah kenapa orang tua kok lebih sayang sama orang lain daripada sama anaknya sendiri begitu. Lalu dia mulai rasa-rasa cemburu, gampang curiga, gampang punya prasangka yang negatif begitu. Dan ketika semua komunikasi ini terjadi dengan baik, maka pemulihan itu mulai terjadi. Ya, dan kita mau belajar menerima pasangan kita apa adanya. Yang kedua terkait dengan seperti diri sendiri, istilah terbaik. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana mengkoreksi istilah terbaik. Saya mau dapat yang terbaik. Saya harus dapat yang terbaik. Dan ketika istilah-istilah terbaik itu muncul, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan diri untuk jatuh ke dalam lubang. Oh, nggak enak banget ya istilahnya. Tapi ini serius. Saya mau mengatakan begini, ini pengalaman saya ketika menghadapi kasus-kasus ya dalam kehidupan bergereja kita. Beberapa kasus perselingkuhan yang terjadi, saudara-saudara, itu bukan karena macam-macam variasi, cuma satu. Kenapa? Karena dia menemukan yang lebih baik. Selalu begitu. Selingkuhannya lebih baik begitu. Ya. Lebih baik daripada pasangannya. Ya. Ya memang selingkuhannya lebih sabar. Selingkuhannya lebih kaya. Selingkuhannya lebih cerdas. Selingkuhannya lebih cantik atau lebih ganteng begitu kan. Lalu ya karena menemukan yang lebih, ya saya pengen mendapatkan yang terbaik lah, begitu. Ya gejalanya begitu. Nanti kalau dicerita ya faktornya ya macam-macam, ya apa riak-riaknya macam-macam. Tapi inti daripada intinya selalu begitu. Dia menemukan yang lebih baik. Nah, itu persoalannya kan. Menemukan yang lebih baik. Kalau itu istilahnya tertanamkan dalam pikiran pasangan, aku mau mendapatkan yang lebih baik, aku mau mendapatkan yang terbaik, udah siap-siap retak rumah tangganya. Nah, dalam salah satu percakapan pernikahan, saya tanya, itu calon mau menikah ya, saya tanya, kalau ada orang yang lebih ganteng daripada calon suami kamu pilih orang itu atau pilih calon suami? Ya calon suami lah, jawabannya gitu kan. Kenapa? Ya kan kegantengan bukan gini-gini dia cerita begitu kan. Ada nggak sesuatu yang lebih ilahi, yang lebih teologis ketika kamu memutuskan tetap memilih dia, bukan yang lebih ganteng atau yang lebih cantik? Saya menunggu lama untuk dia menjawab dan akhirnya dia bilang, aduh nggak ada ya, jawabannya apa ya? Saya bilang begini, bagaimana kalau yang Tuhan berikan adalah yang ini? Yang tidak lebih ganteng, yang tidak lebih cantik. Kamu mau terima nggak dia dengan segala kelemahannya, kekurangannya, kekalahannya daripada yang lain? Nah, itu menarik saudara-saudara. Mau nggak menerima kelemahannya? Jadi cinta itu bukan soal rasa, tapi cinta itu soal menerima. Cinta itu bukan soal kesempurnaan, cinta itu soal ketidaksempurnaan.
Ketika pemahaman-pemahaman itu ada dalam pasangan-pasangannya, saya rasa kita sedang belajar untuk bahagia bersama-sama di tengah-tengah relasi suami istri yang sama-sama tak sempurna itu. Jadi kasihilah dia seperti kita mengasihi diri sendiri. Kembali lagi, bukankah cluenya adalah saya juga butuh diampuni karena saya lemah. Saya juga butuh dikasihi. Karena apa? Karena saya juga kurang. Dan itu ada dalam diri kita, diri pasangan kita. Selamat belajar makin mengasihi dengan menerima kekurangannya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita sekalian. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.